Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu guys ya, Redmi 9 Matot bekas eksekusian orang. Langsung saja kita analisa ya, kita AVO di soket baterai untuk melihat konslet atau enggaknya handphone ya. Yang jelas kita dapati tadi di soket baterai bahwasanya VBAT atau plus baterai tidak dalam kondisi konslet ya. Oke, kita lanjut analisa guys ya. Kita karena nggak konslet biasanya langsung colokan ke power supply ya, kita kasih sumber tegangan, kemudian kita coba switch dan ternyata nggak ada ampere naik ya. Jadi sebelum kita lanjut ke eksekusi ya, kita harus tahu konsep power supply dari handphone ini ya. Kita buka Borneo Schematic ya, kredit to Mas Ical yang sudah bikin Borneo Schematic ya, sehingga kita bisa dengan mudah analisa handphone ya. Yang jelas handphone mati total seperti ini guys ya. Kalau kita sudah ukur nggak konslet, mau nggak mau kita harus ngukurnya dalam kondisi dikasih tegangan ya. Kita cari mana IC yang nggak kerja. Nah, cuman kita juga harus tahu konsepnya, dari power itu jalannya dari mana dulu. Jadi apakah dari soket baterai itu langsung ke PM atau ke mana dulu intinya ya. Yang jelas buka skematik, kita cek dulu. Oke, kita lanjut ya, kita buka phone skematik, habis itu kita cari hardware solution karena memang di Borneo ini banyak fitur yang memang sangat membantu teknisi ya. Jadi kita langsung cari saja tegangan power ya, istilahnya tegangan punggung dari handphone tersebut. Biasa dibahasakan VPH power ya, atau V system. Nah, kita lihat ya dari skema ini, kita temukan ya bahwa VPH power itu di IC chest ya. Nah, jadi SMB sekian lah IC-nya itu, dan tegangannya titik ukurnya bisa di kapasitor yang dekat dengan CPU itu ya, karena dia memang out dari IC chest. Oke, kita lanjut. Setelah kita tahu titik ukur VPH powernya di mana, kita lanjut ya untuk nyari input output dari PM ya. Jadi power management itu kan sebelum dia kerja pasti dapat suplai daya dulu untuk bekerja, dan kadang ada juga syarat tertentu di jalur tertentu untuk dia bisa kerja ya. Nah, jadi kita lihat seperti ya tegangan untuk RAM, tegangan untuk kamera, tegangan untuk banyak hal ya. Ini kalau di Borneo Schematic sudah dikumpulkan menjadi in out volt ya. Jadi sampean bisa cari sendiri itu kalau mau ngukur apa, tinggal sudah ada ya nama dari jalurnya, jadi nggak ribet-ribet. Setelah kita tahu guys ya bahwasanya handphone ini punya konsep yang simple ya sebenarnya. Jadi semua sumber kehidupan dia berasal dari kelihatannya IC chest ya. Jadi seandainya kita inputkan dari VBAS atau dari charging, pasti diolah IC charge dulu. Atau kita inputkan VBAT, istilahnya kita tancapkan baterai, yang ngolah pertama juga IC charge dulu ya. Jadi vital ya, karena itu kita lihat dulu konsep IC charge-nya ya. Jadi biar kita tahu kemana larinya
tegangan main power atau V system tadi atau VPH power tadi ya. Jadi kita buka skematik yang versi skematik ya, bukan hardware solution, sehingga kita lebih detail soal jalur VPH itu kemana sebelum masuk ke IC power ya atau PMU. Ya, beginilah guys ya tampilan skematik dari IC charge-nya ya. Oke, kita bisa lihat kalau VBAT juga lari ke dia dulu dan dia mengeluarkan yang jelas V system ya. Nah, sebelum V system itu dimasukkan ke IC power ya. Yang jelas komponen ini sangat vital guys, jadi memang perlu diperhatikan benar-benar ya soal IC charge di handphone ini. Oke, bisa kita lihat ya sebelum dia masuk ke MT658 atau IC power itu melewati R2001 ya. Jadi kita nanti akan kita AVO ya, dari pertama out yang paling dekat dari IC charge, kemudian ke resistor itu, kemudian kita akan ngecek juga output dari IC power ya. Jadi pada dasarnya itu kan IC itu ada in atau input, ada out atau output. Ketika input itu sudah dianggap ada, kemudian output itu enggak ada, nah berarti IC itu kemungkinan bermasalah ya. Jadi sesimpelnya itu simpelnya itu seperti itu ya. Oke, jadi setelah kita tahu konsepnya dan kita tahu letak resistornya ya guys ya. Nah, jadi R2001 di situ ya. Habis itu nanti kita akan ukur apakah main power atau tegangan dari VPH power itu sampai ke resistor itu atau enggak ya. Ya guys, lanjut ya analisa lagi sebelum eksekusi. Yang jelas kalau kita tahu bahwa input IC power yang langsung aktif adalah VPH power, kemudian kita juga tahu bahwasanya output dari IC power atau keluaran dari IC power yang langsung aktif adalah jalur on off ya. Jalur on off biasanya di MediaTek itu harusnya ada tegangan 3, sekian ya. Jadi oke, kita langsung AVO saja. Oke guys ya, setelah kita ukur-ukur kita dapati bahwa VPH power keluar 4 volt sampai juga di PM ya, ditandai dengan di area resistor tadi kita ukur juga keluar nilainya ya.
Cuman di output IC power yang di ke arah power key ya, atau tombol on off itu nggak keluar tegangan. Oke, saya fitnah IC powernya nggak kerja ya guys ya, lalu kita angkat saja, langsung ganti. Habis itu kita lihat hasilnya guys ya.
Oke guys, setelah penggantian IC power, power key sudah ada tegangannya ya guys ya. Lalu kita coba switch pakai power supply lagi. Ya, dan ternyata ampere gantung guys ya. Jadi ini tanda kalau power itu kerja, cuman ada sesuatu lagi yang membuat handphone ini nggak mau nyala ya guys ya. Karena menurut pengalaman kita guys ya, handphone ini kalau memang nyala bukan ampere gantung ya, jadi dia naik, ampernya itu naik, kalau nggak pakai baterai kemudian dia turun lagi ya. Oke, kita lanjut eksekusi guys, karena memang bekas orang ya, dan dalam proses mungkin pengangkatan kalengan IC power itu entah kepanasan atau apa ya. Jadi saya putuskan untuk rebol kedua IC-nya ya. Siapa tahu mau hidup yang jelas. Karena ampere-ampere gantung seperti itu tuh identik power sudah kerja, tapi mungkin CPU yang kurang benar kerjanya atau eMMC-nya yang mati. Yang jelas kita, karena awal kasus itu kita juga nggak tahu kenapa ya. Yang jelas kita angkat semua dulu, kita rebol. Apakah nanti mau nyala atau enggak, kita lihat kelanjutannya guys ya.
proses rebol selesai guys ya. Kita coba lagi pakai power supply lagi, apakah masih seperti tadi atau sudah berubah ya. Dan hasilnya berubah guys ya, jadi nggak ampere gantung lagi. Jadi ampernya naik, habis itu turun sendiri ya. Oke, kita coba langsung pakai baterai guys ya, apakah nyala. Ya guys, dan nyala ya, alhamdulillah. Semoga bermanfaat analisanya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.